Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Rozian, NIM 0414163307. Dari Universitas Terbuka Batam akan membuat video simulasi sidang sebagai kuasa hukum penggugat. Perkara Wan Prestasi Perjanjian Jual Beli Tanah Pengadilan Negeri Cibonong. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Semua hadirin diminta berdiri. Kemudian sidang dinyatakan dibuka. Sidang perkara perdata nomor 123 garing PDT G garing 2023 garing PNCBI antara penggugat Andi melawan tergugat Budi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak para penggugat dan para tergugat sudah hadir? Hadir yang mulia. Yang mulia Majelis Hakim, perkenalkan saya Rozian SH selaku kuasa hukum dari penggugat Andi berdasarkan surat kuasa hukum nomor 123 garing 5 Romawi garing PDT garing 2023 tanggal 10 Mei 2023 untuk menyampaikan pokok-pokok gugatan kami terhadap tergugat Budi. Penggugat dalam hal ini bertindak berdasarkan perjanjian jual beli tanah yang dibuat secara sah pada tanggal 15 Januari 2023. Oleh karenanya, legal standing penggugat sebagai pihak yang digugatkan atau yang dirugikan sangat jelas dan sah menurut hukum. Oleh karenanya, legal standing penggugat sebagai pihak yang dirugikan sangat jelas dan sah menurut hukum. Yang mulia, Majelis Hakim perkara ini bermula dari adanya perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat yang dibuat secara tertulis pada tanggal 15 Januari 2023 atas sebidang tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga besar 1 miliar. Pembayaran disepakati dilakukan dalam 2 tahap. Pembayaran pertama sebesar 300 juta telah dilakukan oleh tergugat dan diterima oleh penggugat pada saat penatangan perjanjian. Namun pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta yang seharusnya dilakukan paling lambat tanggal 15 April 2023 tidak pernah dibayar oleh tergugat hingga lebih dari 6 bulan setelah batas waktu yang disepakati. Penggugat telah melakukan upaya persuasif dengan mengirimkan 2 kali simulasi pada tanggal 20 April dan 20 Mei 2023. Namun tergugat tidak menunjukkan etikat baik untuk melunasi kewajibannya. Alasan tergugat bahwa ia belum pernah memperoleh pinjam bank tidak dapat diterima menurut hukum karena perjanjian yang telah dibuat adalah poskasun servanda dan risiko finansial merupakan tanggung jawab tergugat pribadi. Dengan demikian, tergugat telah nyatakan melakukan prestasi. Yang mulia, berdasarkan pasal 1338 KUHP Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketika tergugat tidak memenuhi kewajiban pelunasan sebagai telah di perjanjian, maka hal itu merupakan bentuk wan prestasi. Selain itu, pasal 1243 KUHP Perdata menegaskan bahwa penggantian biaya kerugian dan bunga akibat wan prestasi diberlakukan apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajiban setelah diberikan peringatan atau somasi. Dalam perkara ini, tergugat telah 2 kali disomasi namun tetap tidak melaksanakan prestasinya. Oleh sebab itu, secara hukum tergugat wajib mengganti seluruh kerugian material senilai 700 juta sebagai sisa pembayaran tanah yang tidak dilunasi dan kerugian imaterial 100 juta sebagai akibat terhalangnya penggugat untuk menjual tanah tersebut serta hilangnya kesempatan usaha. Kami menilai perjanjian patut dinyatakan batal demi hukum karena tergugat tidak memenuhi prestasi pokok dalam perjanjian dan objek tanah harus dikembalikan sepenuhnya kepada penggugat dalam keadaan bebas sengketa.
Memperhatikan uraian fakta dan dasar hukum tersebut, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugat penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. 3. Menyatakan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 batal demi hukum. 4. Menghukum tergugat membayar kerugian material sebesar 700 juta dan kerugian imaterial sebesar 100 juta. 5. Menghukum tergugat mengembalikan tanah yang diperjanjikan kepada penggugat. 6. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Yang Mulia, pokok gugatan dan argumentasi hukum kami sampaikan. Semoga majelis memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi penggugat sebagai pihak yang dirugikan. Terima kasih. Sidang pada perkara perdata nomor 123/PDT-G 2023/PN Cibonang antara penggugat Andi melawan tergugat Budi pada hari ini telah selesai membahas pokok-pokok gugatan dari pihak penggugat. Dengan demikian, sidang pada hari ini saya nyatakan ditutup. Untuk sementara, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 30 September 2023. Diharapkan para pihak hadir tetap waktu dengan membawa bukti dan saksi yang diperlukan. Baik, Yang Mulia, kami siap menghadiri sidang pada jadwal yang ditetapkan. Sidang ditutup untuk sementara. Terima kasih. Sidang pembacaan replik penggugat. Perkara nomor 123/G/2023/PN CBG Pengadilan Negeri Cibonong. Ketua Majelis Anggota 1, Anggota 2. Selamat pagi. Sidang Pengadilan Negeri Cibonong untuk perkara nomor 123/G/2023 PN CBG antara Andi selaku penggugat melawan Budi selaku tergugat pada hari ini dibuka. Hari ini agenda sidang adalah pembacaan replik penggugat. Apakah kuasa hukum penggugat siap membaca replik? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, kami selaku kuasa hukum penggugat menyampaikan replik atas jawaban tergugat sebagai berikut. Bahwa tergugat dalam jawaban menyatakan Pengadilan Negeri Cibonong tidak ada berwenang pengadilan perkara ini dengan alasan peraturan tata usaha negara. Kami menolak dalil tersebut karena 1. Perkara ini adalah sengketa perdata murni mengenai wan prestasi perjanjian jual beli tanah sebagai diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata. 2. Objek sengketa berupa tanah berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibonong, sehingga pengadilan memiliki kewenangan absolut dan relatif. Dengan demikian, ekspresi tergugat harus ditolak. Tergugat menyatakan gugatan kabur karena belum ada penyelesaian musyawarah dan objek sengketa belum dapat diserahkan secara hukum. Kami menegaskan 1. Gugatan telah jelas dan lengkap mencakup identitas pihak, fakta, bukti dasar, hukum, dan petitum. 2. Upaya musyawarah telah dilakukan disertai 2 kali somasi yang ditunjukkan kepada tergugat. 3. Objek sengketa telah diakui oleh tergugat sendiri, sehingga dalil absurd libel tidak beralasan. 1. Perkara 1. Perjanjian jual beli tanah. Tergugat mengakui adanya perjanjian dan pembayaran tahap pertama. Namun alasannya tergugat bahwa tanah bersengketa tidak berbukti tanah berada di penguasaan sah penggugat dan tidak ada sengketa yang menghalangi pelunasan. 2. Wan prestasi tergugat telah melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta. Hingga saat ini alasan keterlambatan karena pinjam bank tidak ada diterima sebagai pembenaran karena perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan bebas antar pihak. 3. Kerugian akibat kelambatan pembayaran penggugat mengalami kerugian material, harga tanah belum dibayar, dan kerugian imaterial kehilangan peluang usaha dan gangguan psikologis.
Berdasarkan uraian di atas, penggugat memohon 1. Menolak seluruh ekspresi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menegaskan bahawa Pengadilan Negeri Cibonong berwenang mengadili perkara ini. 3. Menegaskan bahawa gugatan telah memenuhi syarat formil dan material. 4. Menolak seluruh dalil jawaban tergugat yang tidak diakui. 5. Mengugat petitum gugatan yang semula telah diajukan. Demikian replik ini kami sampaikan, semoga menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara adil. Terima kasih kuasa hukum penggugat. Apakah tergugat atau kuasa ingin menyampaikan duplik? Ya, Yang Mulia, kami siap membacakan duplik sesuai jadwal. Baik, agenda sidang berikut ini akan membahas duplik tergugat dan pemeriksaan bukti. Sidang ditutup. Terima kasih. Silakan para pihak mempersiapkan bukti dan saksi untuk sidang berikutnya. Sidang pembuktian. Perkara gugatan uang prestasi. Penggugat Andi, tergugat Budi, Pengadilan Negeri Cibonong. Tanggal sidang 16 September 2023. Pembukaan sidang. Sidang dimulai. Mohon penggugat hadir beserta kuasa hukum dan tergugat beserta kuasa hukumnya. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan bukti dan keterangan saksi-saksi. Penggugat, silakan jelaskan pokok gugatan Anda secara singkat. Yang Mulia, penggugat mengajukan gugatan uang prestasi terhadap tergugat karena tidak melakukan pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta sesuai perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Meskipun uang muka sebesar 300 juta telah dibayarkan, penggugat juga telah mengirimkan 2 surat teguran yang tidak diindahkan tergugatnya. Pemeriksaan bukti tertulis. Silakan penggugat tunjukkan bukti-bukti tertulis. Yang Mulia, berikut kami serahkan. 1. Salinan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. 2. Bukti pembayaran uang muka 300 juta. 3. Surat teguran atau somasi tanggal 20 April 2023 dan 20 Mei 2023. Bukti diterima tergugat. Ada tanggapan? Yang Mulia, kami mencatat bukti tersebut, namun tergugat menundakan pembayaran karena kendala perbankan. Penggugat dapat menghadiri saksi untuk menjelaskan transaksi dan kerugian yang dialami. Saksi, apakah Anda mengetahui transaksi jual beli tanah antara penggugat dan tergugat? Ya, Yang Mulia, saya mengetahui tergugat membayar uang muka, tetapi hingga batas waktu perjanjian pembayaran tahap kedua belum dilakukan. Penggugat yang telah mengirimkan somasi? Ya, somasi dikirim 2 kali pada 20 April dan 20 Mei 2023, tetapi tergugat tidak menanggapi. Tergugat, apakah Anda memiliki alasan sah tidak membayar tahap kedua sesuai perjanjian? Yang Mulia, saya menunda pembayaran karena pinjam bank belum dicairkan. Apakah hal itu termasuk alasan yang dibenarkan dalam perjanjian? Yang Mulia, sesuai perjanjian tidak ada klausul yang memperbolehkan penundaan karena pinjaman bank. Kewajiban pembayaran tetap menjadi tanggung jawab tergugat. Saksi, apakah penggugat menawarkan kelonggaran pembayaran atau negosiasi? Tidak ada, Yang Mulia. Penggugat hanya mengirimkan somasi. Apakah Anda bersedia melunasi pembayaran tahap kedua sekarang? Seandainya diperintahkan hakim, saya bersedia, tetapi sampai sekarang belum dicairkan pinjaman bank. Kesimpulan sidang. Berdasarkan bukti keterangan saksi, kita telah mendengarkan argumentasi penggugat dan tergugat. Sidang pembuktian ditutup untuk hari ini. Majelis hakim akan mempertimbangkan bukti dan keterangan untuk putusan.